Saya Dr. Gigi Indah Permatasari. Pada video ini, saya mau bercerita mengenai implementasi Smart ASN di instansi saya. Sekarang, saya bekerja di UPTD Puskesmas Cisalak Pasar sebagai seorang dokter gigi ahli pertama. Yuk, kita simak videonya. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama Puskesmas Cisalak Pasar. Puskesmas Cisalak Pasar merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Puskesmas ini berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan Kota Depok dan berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah Cisalak Pasar dan sekitarnya. Pada bagian ini, kita akan melihat visi, misi, serta tujuan dari Puskesmas Cisalak Pasar. Visi dari Puskesmas Cisalak Pasar adalah terwujudnya masyarakat Cisalak Pasar yang sehat dan berkualitas menuju Depok Maju. Untuk mewujudkan visi tersebut, Puskesmas Cisalak Pasar memiliki beberapa misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, terintegrasi, serta memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pelayanan dengan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih maju, modern, dan berbasis inovasi. Adapun tujuan dari Puskesmas Cisalak Pasar yaitu melaksanakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan masyarakat di wilayah Cisalak Pasar yang sehat dan maju. Selanjutnya, kita akan melihat struktur instansi di Puskesmas Cisalak Pasar. Saat ini, Puskesmas telah menerapkan pendekatan integrasi layanan primer atau disebut juga ILP. Dengan adanya ILP, pelayanan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi dikelompokkan ke dalam beberapa klaster berdasarkan jenis layanan dan sasaran usia. Pada sistem ILP, pelayanan dibagi menjadi 5 klaster, antara lain klaster 1, pelayanan manajemen, klaster 2, khusus untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, klaster 3, pelayanan dewasa dan lansia, klaster 4, pelayanan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir, klaster 5, yang merupakan pelayanan lintas klaster yang mencakup gigi dan mulut, farmasi, laboratorium, serta gawat darurat. Berikut adalah tugas dan fungsi saya sebagai seorang dokter gigi ahli pertama di Puskesmas. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan tingkat pertama, melakukan tindakan khusus medik dan darurat gigi, serta mulut tingkat sederhana, kompleks, dan spesialistik, melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat 1 dan sederhana. Mengumpulkan data untuk pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut, membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan, serta melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar dan dari dalam. Tidak lupa untuk melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, serta melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Lalu, bagaimana dengan Smart ASN dan implementasinya? Di era transformasi digital, seorang ASN dituntut untuk menjadi Smart ASN. Smart ASN adalah ASN yang memiliki integritas, profesionalisme, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, menguasai IT, serta menguasai bahasa asing. Selanjutnya, mari kita lihat implementasi nilai-nilai Smart ASN. Yang pertama, ada integritas. Saat memberikan diagnosa ataupun perawatan, harus sesuai dengan kondisi pasien tersebut dan tidak boleh ada manipulasi data. Yang kedua, profesionalisme. Ketika memberikan pelayanan, harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, hospitality. Dalam menyambut pasien, kita perlu bersikap ramah, kemudian kita perlu menjelaskan juga prosedur perawatan dengan jelas, serta membantu mengurangi rasa takut pasien. Selanjutnya adalah networking. Saat bekerja di Puskesmas, saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya butuh bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter umum, perawat, ataupun bidan.
Selain itu, saya juga butuh bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti kader ataupun sekolah-sekolah yang berada di wilayah kerja Puskesmas Cisalak Pasar. Selain itu, ada poin entrepreneurship. Dalam poin ini menekankan mengenai inovasi. Saya dapat membuat inovasi program promotif seperti edukasi kesehatan gigi melalui media sosial Puskesmas ataupun melaksanakan kampanye anti karies. Berikutnya adalah berwawasan global. Saya butuh mengikuti perkembangan ilmu kedokteran gigi terbaru secara terus-menerus. Poin selanjutnya adalah menguasai IT. Di Puskesmas, saya sudah menggunakan sistem rekam medis elektronik untuk melakukan pencatatan rekam medis pasien. Selain itu, saya mengoperasikan aplikasi-aplikasi pelaporan kesehatan Puskesmas. Dan yang terakhir, saya memanfaatkan media digital ataupun sosial media dari Puskesmas untuk melakukan edukasi yang lebih luas. Dan poin terakhir adalah penguasaan bahasa asing. Penguasaan bahasa asing sangatlah penting untuk pemahaman jurnal-jurnal internasional agar kita dapat mengupdate ilmu terbaru. Selain itu, saya juga mengikuti webinar ataupun seminar-seminar internasional. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.